Subscribers yang berbahagia, saya minta maaf beberapa belakang ini saya agak sibuk, jadi saya nggak sempat langsung menjawab apa yang dipertanyakan ya. Subscribers ini nanya yang lagi in ya, lagi marak sekarang ini yang di berita di media massa tentang penangkapan beberapa orang terhadap kasus PT Timah ya, PT Timah Bangka itu. Memang timah itu isu yang sangat seksi dari dulu karena kita adalah penghasil timah yang terbesar dan timah ini memang menjadi komoditi yang diharapkan menjadi salah satu sumber pemasukan negara yang pastinya akan banyak sekali orang tertarik dengan bisnis ini. Kasus yang terjadi itu yang dipertanyakan oleh subscribers banyak, soalnya banyak, jadi bukan satu ya. Pertanyaan soal begini Pak itu 271 triliun itu saya dengar itu sampai merinding gitu kok. Apakah itu uang negara Pak segitu banyaknya gitu. Nah itu ya pertanyaan gitu. Jadi para subscribers yang berbahagia, kita perlu tahu kita jangan tersesat dengan pemikiran seperti itu. Yang dimaksud dengan kerugian 271 triliun itu bukan uang yang tunai yang diambil secara ilegal oleh para pelaku, bukan, tapi itu adalah hitungan-hitungan oleh para ahli lingkungan yang berkenaan dengan kerugian tadi ya. Jadi itu adalah potensi kerugian dan juga kerugian-kerugian yang apabila tidak terjadi peristiwa ini maka negara mendapatkan ini. Nah itu simpelnya seperti itu. Jadi kita tidak boleh tersesat itu ya. Kalau uang yang diambil secara ilegal itu pasti ada kan. Kita nggak usah jauh-jauh kelihatan dari gaya hidup orang kan kita sudah tahu. Misalnya satu orang bisa beli jet pribadi seperti beli kacang goreng itu kan ya menurut saya sih ya hampir pasti sih itu hal yang super mewah hidup itu ya sudah di luar nalar lah menurut saya sudah terlalu ya. Terlalu itu artinya apa, dalam rata-rata kehidupan manusia itu kan ada batas-batas tertentu seperti itu. Jadi kalau yang diambil sekian triliun itu ya ada, pasti ada seperti itu. Namun pertanyaan tuh nggak sampai situ aja. Terus netizen tanya, Pak gimana sih Pak simpelnya ceritanya tuh gini kan. Kalau saya cerita ini bisa 2 hari 2 malam nggak selesai nih, tapi saya mau simpelkan dalam hitungan menit. Jadi gini ya, jadi ada satu meja ini ya, satu meja yang saya punya ini ada buku, ada pensil, ada pena, ada cangkir, ada segala macam barang itu. Terus saya yang punya meja ini, saya mendiamkan saja orang ngambil pensil saya, ngambil cangkir saya, ngambil buku saya, gitu loh. Nah, buku-buku pensil yang ada di meja saya, cangkir dan sebagainya tadi, itu dibawa lagi oleh yang ngambil tadi, dijual kepada saya beli balik, gitu loh. Saya beli dengan harga yang misalnya harganya katakanlah harganya 10 jadi 100 kurang lebih kayak gitu. Kelewatan gitu loh, kemahalan kayak gitu loh. Itu yang terjadi kayak gitu. Simpel kan? Kayak gitu. Nah, memang penyidikannya nggak sesimpel itu, tapi modusnya seperti itu kurang lebih ya. Nah, saya pernah mengkaji ya beberapa. Tidak semuanya itu disebut tindak pidana juga, tapi satu tempo karena sudah viral dan sebagainya dipukul rata semua ini pidana begini begini begini. Tapi saya tidak akan campur karena pidana itu penyidikan itu kan sifatnya kewenangan ya daripada itu. Menurut saya harus terukur, objektif, transparan, serta tidak membabi buta sehingga penegakan hukum itu berkualitas dan juga lebih penting lagi bermanfaat, bermartabat, berkeadilan, serta berkepastian. Mudah-mudahan yang saya sampaikan, utamanya para subscribers yang bertanya dengan saya yang tidak anti-intinya itu tadi, saya mohon maaf ya, baru sekarang saya jawab. Mudah-mudahan ini juga mencerahkan bagi kita semua. Ini merupakan edukasi kepada kita bahwa hukum ini ternyata sangat penting ya diketahui masyarakat ya. Minimal kita tidak buta ya dengan hukum ini. Minimal ada hal yang kita tahu lah sedikit-sedikit. Memang kalau hukum itu memang perlu belajar banyak ya. Dalemin mesti lama itu hukum itu. Hukum itu luas sekali dan tidak gampang ya untuk dipahami ya. Maka itu kalau ada orang yang merasa baru belajar tahu sedikit, itu sudah tahu semua tuh saya jadi bingung itu. Apa saya yang sakit, apa yang bersangkut yang sakit, saya nggak tahu tuh ya. Demikian, terima kasih, tetap semangat dan sukses.